Halo teman KBR, ngerasa nggak akhir-akhir ini makin banyak yang ngerasain kecemasan soal uang. Bahasa kerennya adalah money anxiety. Nah, selama ini kita pikir, oh yang punya kecemasan uang itu adalah yang first jobber, yang masih muda gitu. Berpikir kalau yang udah usia-usia 40 plus itu baik-baik aja. Enggak, ternyata masih ada kecemasan soal uang. Nah, ini yang pengen kita omongin. Gimana nih kita menghadapi money anxiety supaya perilaku kita mengelola uang juga berubah dan tetap produktif. Selamat datang di Uang Bicara. Sama saya Pura Yandita dan ada teman kita. Selamat datang Mbak Stella Marsda. Mbak Stella Marsda ini adalah seorang CFP dan juga punya background NLP coach. Karena di Uang Bicara kita percaya kalau ngelola uang itu bukan soal semata uangnya aja, tapi mindset kita juga. Selamat datang Mbak di Uang Bicara di KBR. Nih, kita mau paham dulu money anxiety. Ya, kalau diterjemahin kan memang artinya khawatir soal uang gitu. Tapi sebenarnya bentuk nyata money anxiety itu kayak apa sih? Kayak apa? Oke. Jadi money anxiety itu lebih ke gini nih. Ketika seseorang ngerasain cemas, stres, atau takut ketika pembicaraan tentang uang. Aku nggak bilang tentang permasalahan uang, karena sebenarnya belum tentu tentang permasalahan. Tapi ya ketika ada pembicaraan topik uang, dia ngerasanya itu tadi, Mbak, ada rasa takut, cemas, dan lain sebagainya. Karena seringkali bukan berarti keuangannya itu kurang. Bahkan di keuangan yang stabil, dia tetap ngerasa nih, ada cemas, ada takut, ada stres. Misalnya seperti itu. Oke, jadi dimengerti dulu. Ini bahkan belum problemnya uang. Ya, betul. Tapi ketika ngomongin uang, muncul rasa-rasa cemas dan takut dan lebih dienggain, nggak usah diomongin nih gitu. Iya. Kayak kenapa sih kita harus ngomongin ini gitu ya? Benar-benar. Oke, rootsnya apa? Karena tahu ada background NLP. Kenapa orang-orang tersebut bisa ngerasa seperti itu? Bisa ngerasa seperti itu. Jadi ada beberapa hal nih yang menyebabkan. Yang pertama nih, Mbak Puri, mindset. Mindset seseorang. Nah, itu yang timbul dari ya saat ini gitu kan. Saat ini bisa jadi lingkungan sekitar dia memandang tentang uang. Ada kan di tempat kerjanya mungkin, atau bahkan di keluarganya mungkin, bagaimana cara mereka memandang tentang uang, itu mindset. Tapi lebih dari itu, banyak hal yang aku temuin juga itu adalah tentang trauma finansial. Ada luka masa lalu yang dari generasi sebelumnya ke kita yang sekarang menjalani, atau dia tumbuh juga dengan mengalami trauma-trauma tersebut? Bisa macam-macam. Bisa jadi sebenarnya yang trauma keuangan orang tuanya. Lalu bagaimana orang tua yang trauma keuangan ini nge-treat anaknya juga jadi beda kan? Lalu akhirnya kayak mewariskan, itu bisa. Atau dia juga mengalami suatu hal di masa kecilnya dan dia mengalami trauma keuangan. Itu baru dua. Sebenarnya ada satu lagi yang sebenarnya relate sama mindset, kurangnya literasi keuangan. Jadi paham, nggak punya ilmunya. Literasi keuangan jadi hal yang penting juga di sini untuk supaya menghindari yaitu tadi kecemasan, ketakutan, stres tentang uang. Nah, itu sih. Nah, sebelumnya di episode sebelumnya tuh Uang Bicara selalu kasih highlight ke teman-teman kita yang first jobber. Karena memang lagi susah job market. Tapi ternyata fenomena yang kita dapat juga yang 40 plus ini juga lagi goyah lah. Kalau secara outlook lah gitu kan emang lagi banyak kolaps ya, startup, PHK gitu. Jadi seenggaknya untuk tahun ini kebaca 40 plus juga lagi anxious atau cemas soal uang. Tapi lepas dari apa yang terjadi di 2025 ini, kok bisa sih ada usia 40 plus tuh cuma soal uang? Karena biasanya kalau pakai POV-nya first jobber, loh kan lu berkarir udah lama, satu. Terus pun misalnya di depan masih ada kejutan kehidupan, kamu kan masih punya aset, kamu punya apapun lah, rumah dan sebagainya. Tapi ada gak yang kita gak lihat yang Mbak Stella juga, kamu lupa nih elemen ini nih, bahwa 40 plus juga bisa ngalamin ini gitu. Apa tuh? Jadi gini, ada cerita gini nih. Dan ini banyak terjadi dengan berbagai macam variasinya lah ya. Banyak orang ketika ngomongin tentang 40 plus, rasa-rasanya orang lihat udah nyaman. Ternyata yang nyaman belum tentu aman. Benar ya, yang nyaman belum tentu aman. Seberapa banyak orang yang kerjaannya baik-baik aja nih. Dia bekerja dengan apa ya, ibaratnya
aman kok, titelnya bagus, okay. Kerjanya oke, dia selalu achieve target misalnya, atau misalnya dia punya bisnis yang kalau orang lihat kayaknya bakalan sustain nih, aman, kayaknya 10 tahun 20 tahun ke depan nggak bakalan goyah deh. Tapi seberapa banyak kita ngelihat di situasi-situasi darurat tadi, layoff di mana-mana. Dan bukan karena performance orang itu, yang memang karena situasi, atau misalnya bisnis yang tiba-tiba gulung tikar. Nah, jadi itu tadi fenomena di mana orang melihat 40 plus kayaknya nyaman, padahal belum tentu aman. Itu menjadi hal yang seringkali terlupakan, bahkan oleh si 40 plus sendiri. Kadang-kadang aku udah nyaman nih, tapi lupa. Tadi kita udah mengkategorikan money anxiety-nya datang dari mana, apa itu. Nah sekarang level deh. Level. Dimana kita bisa bilang, oh ini levelnya aku bilangnya kuning deh gitu ya. Dari kuning, mulai oranye, habis itu merah gitu kan. Jadi kita kalau ngecek diri sendiri tuh, oh aku lagi ada di mana ya gitu. Itu di mana tuh? Gimana? Jadi memang ada level. Saya ketemu beberapa klien gitu kan, itu bisa terlihat memang. Misalnya nih orang yang baru dalam level yang ibaratnya masih di rendah lah ya, maksudnya anxiety-nya masih rendah gitu. Oke. Nah itu biasanya dia sebenarnya tidak ada perubahan apapun dalam dirinya dia, maksudnya dalam secara tubuhnya itu nggak ada perubahan. Tapi ketika ngomongin dia gini lah, dia mau belanja aja yang seharusnya secara logika itu dibanding dengan income-nya dia aman, dia mikirnya bisa berkali-kali harus muter tuh mall, bahkan keluar mall dulu baru balik lagi, misalnya seperti itu. Lalu misalnya mulai berinvestasi, bahkan dari yang investasi yang resikonya rendah sekalipun dia sangat-sangat bingung nih, masuk nggak ya? Dia bingung kalau masuk nanti gimana, nggak masuk gimana, untuk menentukan. Jadi benar-benar hal-hal sederhana seperti itu. Tapi belum sampai mempengaruhi dia bingung tapi saat itu. Sedangkan di level menengah itu biasanya sudah mempengaruhi dia tidur lebih susah. Itu ada. Jadi sampai dia kepikiran, lebih sampai malam udah, aduh tadi kan begini, tadi kan begitu. Mengganggu keseharian. Keseharian. Bahkan yang aku temuin nih Mbak Puri, itu ada orang yang sampai panic attack. Jadi bener-bener yang dia udah keringat dingin. Misalnya setiap kali ada tagihan datang, kartu kredit aja lah ya, itu dia mau buka aja takut. Ternyata usut punya usut ada trauma finansial dari masa lalunya. Itu sampai bener-bener yang di level berat itu bener-bener ya itu mempengaruhi secara kondisinya dia. Sampai keringat dingin, dia bergetar, sampai nafasnya pendek, itu sampai yang seperti itu. Wow, nggak nyangka sih bahwa bisa sebegitunya ya. Sebegitunya. Nah, aku mau nyorotin juga selain yang 40 plus, perempuan. Apakah, nggak tahu nih, mau dilihat dari klien-klien yang pernah curhat gitu ya, sama Mbak Stella. Perempuan 40 plus, sandwich generation. Jadi ngurus anak, tapi juga orang tuanya udah mulai sepuh, dia yang ngurus juga secara finansial. Ini rentan banget nggak kena money anxiety? Ya, tentu saja lebih rentan ya. Dilihat dari dia sandwich generation aja. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya stigma atau ibaratnya masyarakat itu selalu bilang perempuan, apalagi yang udah berkeluarga, ibu gitu lah ya, dia itu yang mengelola keuangan. Dia harus hemat-hemat lah, dia harus begini, menabung dan lain sebagainya. Sedangkan orang nggak mau tahu tuh kebutuhannya kayak apa. Dan kadang-kadang juga trauma finansial dari misalnya gini, yang sering-sering datang nih ya, yang sering datang itu gini, dia nggak kerja, maksudnya dia sebagai ibu rumah tangga pun kan sebenarnya tahu lah ya, pekerjaan ibu rumah tangga itu luar biasa, nggak pernah ada hentinya. Tapi dibilang dia cuma ngabisin uang suami, lalu beban suami, stigma seperti itu seringkali jadi sangat membebani perempuan. Jadi bebannya tuh berbeda dengan pria. Kalau pria kan lebih ke mungkin dia sebagai aduh gimana nih caranya karena saya pemberi nafkah utama. Kalau perempuan itu lebih banyaknya itu sorotan dari sekitarnya, entah dari masyarakat, dari keluarganya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia perlu ada rasa tanggung jawab yang dimana dia kadang-kadang kalau apalagi dia yang tidak menghasilkan uang makin
bingung juga kan. Kalau mungkin dia menghasilkan uang mungkin lebih oke, aku bisa melakukan apa nih lebih. Tapi kalau dia yang benar-benar murni ibu rumah tangga apalagi, itu kan dia cuma mengelola dari apa yang dia dapat dari suami. Nah suami, itu kecenderungan potensi lah ya, potensi untuk mengarah ke sana menjadi lebih besar ya. Itu tadi penjelasan dari Certified Financial Planner dan NLP Coach Mbak Stella Maxda soal money anxiety dan kenapa nih kondisi ini bisa muncul tanpa kita sadari. Masih banyak yang bakal kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara bareng saya Puri Anindita. Kita masih ngobrol barengan sama Certified Financial Planner Mbak Stella Maxda soal money anxiety. Yuk kita lanjut. Nah tadi kita udah sempat sentuh sih soal PHK. PHK di usia 40 plus gak gampang. Dan kita sudah terima dong bahwa sangat mudah kita jadi cemas. Orang baru kena berita buruk gitu kan. Apa sih langkah paling realistis nih di minggu-minggu awal supaya kita bisa menghadapi si kecemasan soal uang ini dengan lebih sehat? Bukan artinya nol ya, karena kan cemas ada aja gitu. Tapi lebih sehat lah, mengarungi kecemasan itu gitu. Tapi sebelum masuk ke langkah praktisnya gitu lah ya, langkah praktisnya kita perlu lihat lagi begini nih Mbak Puri. Lebih banyak di luar sana itu tadi orang ngerasa kapalnya baik-baik aja, nggak ada lubang sama sekali. Padahal ya lebih banyak kapal karam karena lubang yang kecil, bocor alus gitu kan ceritanya. Nah jadi akan lebih mudah. Pertama ketika kita mungkin ya wanita 40 plus gitu kan, terus menyadari bahwa oke, saat ini saya nyaman, tapi mana nih segi yang nggak aman, ada potensi-potensi apa nih nggak aman. Mungkin salah satunya kalau bekerja ya berarti salah satu potensinya kan PHK. Orang yang sudah aware akan hal itu biasanya akan lebih bisa menerima dibanding orang yang kayaknya nggak expect bakalan bisa kena PHK gitu. Jadi anjurannya adalah pertama, siapapun dari kita, senyaman-nyamannya kita perlu menyadari bahwa posisi apapun kita ada di titik yang sebenarnya nggak 100% aman. Nah ketika sudah menyadari ada sesuatu hal yang nggak aman, ada dua tipe manusia nih Mbak Puri. Tipe pertama, ya sudahlah nggak apa-apa, pasrahkan aja pada yang di atas yang nggak amannya. Tapi tipe kedua adalah oke, ada sesuatu hal yang mungkin berpotensi nggak aman, di luar kendali. Apa nih hal-hal dalam kendali kita yang bisa kita lakukan supaya ketika situasi tidak aman itu terjadi, saya sudah siap. Nah jadi menjadi lebih enaknya adalah ketika dia sudah menyadari ada sesuatu hal yang berpotensi tidak aman, dia menyiapkan diri, misalnya nih, dia membangun dana darurat 3-6 kali pengeluaran totalnya dia. Tentu saja itu menjadi langkah konkret yang lebih dia akan lebih bisa adaptif dan fleksibel walaupun terkena PHK. Dia ada dana darurat sebesar itu yang setidaknya dia punya ruang untuk bernafas selama 6 bulan ini. Dimana 6 bulan ini pada akhirnya pengeluaran dia tetap bisa handle dari dana darurat, dia tetap bisa melakukan hal-hal lain. Akhirnya kan ketika ada opsi itu lebih kreativitas tetap bisa jalan. Bayangin kalau nggak ada dana darurat sama sekali. Buntu lah sudah itu kan. Hidupnya benar-benar dari gaji ke gaji gitu ya. Dan itu banyak banget terjadi. Nah jadi setelah itu ya langkah selanjutnya ya itu tadi. Dengan dia perlu apa yang akan saya lakukan berikutnya, otomatis membangun income barunya dari mana. Kita sering ngomongin mengelola keuangan. Tapi apa yang mau dikelola kalau uangnya nggak ada? Jadi kayak
tambahin lagi kekuatannya, tambahin iya. lagi gitu. Oke. Oke. Sekarang gini, kalau tadi kan ngomongin dana darurat adalah kunci kan, jadi itu kan preventif gitu. Tapi ada nggak elemen ketika kita sudah 40 plus yang menurut Mbak Stella ini banyak loh orang keplesetnya di sini. Tidak hanya karena kebetulan 2025 dianggap menantang ya, tapi kayak lihat di depan tuh ada ini, kalau kamu nggak nyiapin sekarang bisa kepleset di bagian ini loh gitu. Oke. Coba Selain spill. dana darurat Selain ya. dana darurat. Selain darurat adalah masih banyak orang di Indonesia itu selalu berpikir adalah memiliki income dari satu sumber income. Padahal kita sepanjang kita mampu di usia produktif, bukalah semua sumber income yang ada, bahkan sampai yang ibaratnya remahan-remahan. Karena ada masa-masa di mana ketika income yang besar itu stop, bisa jadi remahan-remahan itulah yang membantu kita. Jadi itu satu elemen di mana kalau saya lihat dari ya perjalanan saya itu banyak keskip karena masih banyak orang yang berpikir aku perlu fokus pada satu pekerjaan, satu sumber income. Nah itu sih, itu penting. Karena bagaimana tadi yang Mbak Puri sampaikan, sebelum mengelola uang, income-nya kan dari mana? Jadi bagaimana menjaga income, menjaga penghasilan supaya tetap ada dan berkelanjutan, itu menjadi kunci. Sementara badannya cuma satu. Sampai badannya satu. Jadi kita harus bermain pintar. Aku gak nyangka sih ini yang akan diomongin Mbak Stella. Tadi aku pikir mungkin akan ngomongin dana pensiun kali ya. Enggak ya, belum sampai situ ya. Setelah itu baru. Tapi kalau misalnya income-nya aja nggak ada, gimana mau siapin dana pensiun? Iya lagi. Iya kan? Iya lagi, bener banget. Bener banget. Jadi tadi ingetin bocor alusnya di mana. Siapkan dana darurat. Ya darurat. Terus ya ini nih yang suka jarang diomongin. Yap. Jangan berpuas hati dengan satu sumber income saja. Benar. Karena banyak orang bersembunyi di balik kata bersyukur. Bersyukur. Padahal bersyukur itu seringkali orang bersembunyi bersyukur dan berpuas diri. Padahal bersyukur itu what next? Apa yang perlu saya lakukan lebih untuk mendapatkan lebih, untuk mensejahterakan diri saya, keluarga saya, orang lebih banyak lagi. Itu sih Mbak Puri. Oke. Nah ini tindakan yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit supaya si level khawatir soal uangnya tuh menurun, ya nggak sih? Iya Bener benar, ya? Gitu kan? benar. Sambil mengerjakan PR checklist yang tadi Mbak udah bilang, harapannya kalau kita udah menjalaninya, level khawatirnya terus menurun. Ya. Oke. Sekarang gini, money anxiety ini aku ngomonginnya berpasangan ya. Karena kan 40 plus rata-rata sudah berpasangan jika tidak sudah menikah. Yap. A menikah dengan B, dia punya money anxiety yang berbeda. Ya. Gimana biar kita nggak berantem? Gimana caranya dia biar nggak berantem? Gitu. Maksudnya sama suaminya, sama pasangannya kan? Iya, Ya? gitu. Iya. Saya selalu bilang gini. Jadi saya itu mendampingi juga pasangan-pasangan yang sebelum menikah. Jadi ada namanya kursus pernikahan. Nah, itu salah satunya satu kata kunci di awal itu adalah komunikasi keuangan adalah awal keharmonisan. Jadi banyak hal ketika saya berjumpa dengan klien juga, apapun itu UUD, ujung-ujungnya duit. Permasalahan keluarga itu seringkali nggak kita dikit aja pasti ada sangkut pautnya tentang duit. Jadi dari awal komunikasi keuangan, dengan begitu kita tahu juga kekhawatiran pasangan kita seperti apa. Dan ya perlu terbuka karena ngomongin tentang keuangan apalagi di sebuah keluarga itu kan nggak cuma menyatukan dua insan tapi dua dompet. Saya selalu sampaikan tidak ada yang paling benar karena setiap keluarga punya cara masing-masing. Tetapi bagaimana yang paling benar adalah kesepakatan dua belah pihak. Nah itu kan bisa terjadi ketika sudah ada komunikasi keuangan. Nah jadi memang dari awal perlu dibangun sih. Dengan waktu yang sangat terbatas, satu lagi, ketika kita mau mengambil keputusan berinvestasi. Di 40 plus ini, dengan tadi segala trauma yang ada di dalam diri gitu ya. Investasi ini kan sesuatu yang sebenarnya kita mau tanda kutip nabung dengan cara lain untuk tagihan kita di masa depan kan gitu kan. Cuman kayak gitu, iya aku tahu konsepnya harus investasi, tapi kayaknya mendingan nih duit dijadiin nggak dibelanjain loh, Mbak, tapi dikonversi menjadi yang masa kini, kepentingan keuangan masa kini.
Nah, apa yang Mbak mau bilang untuk kami-kami nih yang kayak ya udah terjepit, sandwich, ekonomi lagi nantang, ntar aja lah investasinya nih, jangan sekarang dulu. Ya, aku ada 3 kata, sisih, sisa, nikmat. Sisih, sisa, nikmat. Jadi gini, pilihannya hanya 2. Mau dinikmatin dulu, kalau ada sisa disisihkan. Mau dinikmatin dulu, kalau ada sisa disisihkan. Atau sisihkan dulu, sisanya dinikmatin. Nah, jadi sebenarnya maknanya apa? Kita nggak bisa pilih antara masa kini dan masa depan. Karena orang bilang hidup satu kali, buat saya nggak. Hidup setiap hari, mati yang satu kali. Karena hidup setiap hari kita tahu kita punya masa kini dan masa depan. Sehingga perlu sisihkan dulu untuk masa depan. Artinya kita perlu punya porsi untuk merencanakan masa depan. Tetapi kita hidup di masa kini. Kita perlu menikmati masa kini. Jadi ketika itu kita betul-betul pahami, kita bisa kok memiliki porsi untuk merencanakan masa depan, tapi tetap menikmati hari ini. Porsinya berapa persen? Coba be real. Nggak ada. Karena gini, ada orang yang bahkan bisa hidup, bisa nikmat masa kini dengan 10% saja, tapi ada orang yang bahkan dengan 90% Masih kurang. Jadi nggak ada benchmark. Ini pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Dengan begitu peran mungkin kayak misalnya saya nih ya sebagai financial coach itu membantu seseorang, karena pada akhirnya yang bisa menemukan jawabannya adalah orang tersebut. Tapi bagaimana kami ini memberikan pertanyaan sehingga dia punya ke-trigger untuk oh iya ya, jadi seperti ini, jadi seperti itu. Karena nggak ada benchmark untuk yang ideal. Iya. Itu. Kalau tadi kan soalnya formula dana darurat cukup jelas Dan masuk darurat, akal. Betul. Tapi begitu kayak kita tuh harus berapa persen masa kini, berapa persen masa depan? Ya silahkan dijawab. Pertanyaan triggering buat teman KBR, tapi triggering bagus. Mudah-mudahan episode ini bisa dijawab masing-masing dengan sangat mindful. Ya, dengan kita juga jujur keadaan kita saat ini lagi gimana. Dan jangan lupa kita pompa lagi income stream kita. Nggak bisa cuma satu. Buka semua sumber income gitu kan. Dari semua yang kita ulas, ada nggak yang aku belum tanya tapi menurut Mbak Stella harus disampaikan ke teman KBR? Harus disampaikan. Apapun itu, satu hal, keep humble dan open minded itu menjadi nomor 1. Dan seringkali orang ketika overthinking nggak cuma ngomongin tentang money, tapi duit, diri, apapun itu. Ketika overthinking coba deh cek. Ada hal-hal di luar kendali, ada hal-hal dalam kendali. Biasanya orang overthinking itu karena hal-hal di luar kendali. Please lupakan itu dulu, fokus pada hal-hal di dalam kendali. Karena ketika kita sudah melakukan segala daya upaya untuk apapun yang dalam kendali, percayalah overthinking itu akan memudar. Baru aja kita ngobrol sama Certified Financial Planner Mbak Stella Maxda soal penyebab money anxiety di usia middle age atau 40 plus. Dan harus ngelakuin apa nih kalau kita memang harus berhadapan dengan kekhawatiran atau kecemasan ini. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa kasih perspektif atau sudut pandang baru ya ketika kita menghadapi finansial kita sendiri. Oke, sampai sini dulu Uang Bicara episode kali ini. Kalau kamu punya saran atau topik yang pengen dibahas, atau jangan-jangan tamu yang pengen diundang soal ekonomi dan literasi finansial, kirim email kamu ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Pura Nindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di platform podcast kesayangan kamu. Dan jangan lupa dong nonton juga videonya di YouTube KBR Media. Bye for now.